Halo semuanya, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat krusial dalam mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen, yaitu mengenai implementasi ODU sebagai sistem ERP. Namun, perlu saya tegaskan di awal bahwa pembahasan ini tidak akan sekedar teknis mengenai cara klik tombol di aplikasi. Kita akan melihat ini dari kacamata manajemen, bagaimana sebuah tools atau teknologi berperan dalam efisiensi dan pengambilan keputusan bisnis. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Hanif Nurmahdin dengan NIM H0712411033 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Hasanuddin. Baik, kita lanjut ke pembahasan. Mengapa ini penting? Karena di dunia nyata nanti sebagai manajer atau pelaku bisnis, tugas kita itu bukan coding, tetapi memutuskan teknologi apa yang bisa menyelamatkan bisnis dari kekacauan operasional. Dinamika bisnis modern. Kita hidup di era di mana landscape bisnis berubah sangat cepat. Perhatikan pada poin landscape global berubah. Dulu, pesaing kita mungkin cuma toko sebelah. Sekarang, pesaing kita sudah menjadi global. Perilaku konsumen juga berubah drastis. Mereka ingin pelayanan yang cepat, instan, dan transparan. Ini memaksa operasional perusahaan menjadi semakin kompleks. Coba bayangkan, sebuah perusahaan yang menerima ratusan pesanan per hari dari Tokopedia, Shopee, dan toko offline sekaligus. Kalau sistemnya masih manual, tentu resiko kesalahannya itu akan besar. Nah, transformasi digital di sini bukan lagi pilihan, melainkan suatu keharusan untuk menciptakan sistem yang terintegrasi. Tuntutan utamanya di sini ada dua, yaitu efisiensi dan inovasi. Bisnis yang lambat beradaptasi akan mati, dan untuk bisa cepat, kita butuh informasi yang cepat dan akurat. Kita tidak bisa lagi mengambil keputusan bisnis berdasarkan firasat atau data bulan lalu. Kita butuh data real time yang valid. Nah, disinilah masalah besarnya muncul yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, berangkat dari dinamika tadi, kita masuk ke slide ketiga, latar belakang kebutuhan sistem informasi. Kenapa sih kita butuh sistem informasi? Jawabannya itu sederhana. Data adalah aset penting. Tapi hati-hati, data yang mentah yang menumpuk itu akan menjadi sampah kalau tidak diolah dengan benar. Sistem informasilah yang mengubah data mentah tersebut menjadi informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Ini adalah aset yang vital untuk keunggulan kompetitif kita. Perhatikan pada poin pengambilan keputusan strategis. Sistem informasi itu ibarat jantung organisasi. Kalau jantungnya bermasalah, aliran darah ke otak itu akan terhambat. Manajemen tidak bisa mengambil keputusan strategis kalau datanya salah. Selain itu, sistem ini juga berfungsi sebagai fasilitasi komunikasi. Di perusahaan yang besar, tim sales atau tim gudang sering bertengkar. Kenapa? Karena adanya miskomunikasi stok. Sistem yang terintegrasi akan memecahkan masalah ini dengan memfasilitasi pertukaran informasi yang efisien. Ujungnya adalah optimasi proses bisnis. Operasi menjadi efisien dan kita bisa melakukan optimalisasi secara menyeluruh. Jadi bukan parsial lagi perbaikannya, melainkan secara total. Lalu, apa yang akan terjadi jika kita keras kepala dan tidak mau menggunakan sistem terintegrasi? Nah, pada slide ini yang akan menggambarkan mimpi buruk setiap manajer. Permasalahan tanpa sistem terintegrasi. Tanpa integrasi, kita menghadapi masalah yang mengancam keberlangsungan bisnis. Masalah klasiknya itu ada 4. Yang pertama, data silo. Ini istilah yang wajib teman-teman pahami. Silo itu ibarat menara yang terpisah-pisah. Data keuangan ada di laptop Bu Ani, data stok ada di buku Pak Budi, dan data penjualan ada di HP sales. Ya, itu artinya dia terisolasi. Akibatnya apa? Inkonsistensi data. Pas rapat, angkanya itu bisa beda semua. Lalu yang kedua, duplikasi kerja. Karena datanya pisah, orang gudang nyatet barang keluar. Orang admin nyatet lagi buat faktur. Ini buang-buang waktu dan memicu pekerjaan berulang. Produktivitasnya pun jadi hancur.
Kemudian yang ketiga, pelacakan sulit. Bos tanya, proyek A itu udah sampai mana progresnya? Gak ada yang bisa jawab detik itu juga karena akses informasinya tidak terpadu. Laporannya harus disusun manual dulu secara berhari-hari. Dan yang keempat, dan ini yang paling fatal, keputusan lambat. Di bisnis modern, lambat berarti kalah karena sulit dapat gambaran data secara menyeluruh kalau manajer jadi ragu memutuskan. Dampaknya apa? Rugi finansial, kehilangan klien, biaya operasional bengkak karena tidak efisien, dan potensi kerugian besar. Nah, untuk menjawab kekacauan data silo tadi, muncullah konsep yang bernama ERP. Nah, apa itu ERP? Singkatnya, ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sistem yang mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses bisnis utama. Kata kuncinya itu integrasi. Tujuannya jelas, menyatukan data dan fungsi yang tadinya terpisah-pisah atau silo, nah itu yang maksudnya silo, terpisah-pisah, menjadi satu kesatuan. Nah, ada tiga pilar utama konsep ERP di sini. Yang pertama, mengintegrasikan fungsi bisnis. Jika keuangan, HR, manufaktur, supply chain itu ngobrol dalam satu bahasa, satu platform. Jadi tidak ada lagi versi data saya versus data kamu. Versi data kamu. Nah, itu. Yang kedua, database terpusat. Ini game changernya. Kita semua data disimpan di satu tempat. Kalau orang gudang update stok berkurang satu, orang sales detik itu juga lihat stoknya berkurang satu. Konsistensinya itu terjamin. Lalu yang ketiga, meningkatkan visibilitas operasional. Manajemen bisa melihat kinerja perusahaan secara helikopter view, transparan, dan real time. Nah, kalau konsepnya sudah paham, sekarang kita lihat apa manfaat konkretnya jika kita menerapkan ini. Manfaat utama penerapan ERP. Penerapan ERP itu seperti Udo memberikan 4 manfaat utama yang langsung terasa. Yang pertama, standarisasi proses bisnis. Seringkali di perusahaan, karyawan A caranya begini, karyawan B caranya begitu. Dengan ERP, semua dipaksa mengikuti alur kerja atau workflow yang baku dan konsisten. Sistemlah yang mengatur SOP-nya. Kemudian yang kedua, ada peningkatan efisiensi operasional. Pemborosan atau waste itu baik itu waktu, tenaga maupun material bisa dikurangi secara drastis. Lalu yang ketiga, akurasi data yang lebih baik. Karena inputnya cuma sekali, tidak ada double entry, kesalahan manual atau human error bisa diminimalisir. Namun ingat, garbage in, garbage out. ERP menjaga supaya masuk itu bukan garbage alias sampah. Lalu yang keempat, pengambilan keputusan berbasis data. Manajemen tidak lagi menebak-nebak. Keputusan dibuat berdasarkan fakta dari informasi yang terintegrasi. Nah, dari pemahaman dasar tentang masalah bisnis dan solusi ERP ini, barulah kita masuk ke alat spesifik yang menjadi topik tugas kita, yaitu Odoo. Mari kita bahas lebih dalam ke slide selanjutnya. Mengenai Odoo, apa itu Odoo ERP? Nah, Odoo ini unik. Dia adalah platform ERP open source. Dalam manajemen, open source itu berarti fleksibilitas dan efisiensi biaya. Kita tidak terkunci oleh vendor raksasa yang kaku. Odoo menawarkan alternatif yang sangat masuk akal bagi bisnis yang ingin sistem sekelas enterprise tapi dengan biaya yang lebih manusiawi. Poin kuncinya adalah aplikasi bisnis yang terintegrasi. Banyak orang salah kaprah karena mengira Odoo itu cuma software akuntansi. Itu adalah salah besar, karena Odoo menyatukan CRM, e-commerce, manufaktur, sampai HR dalam satu atap. Jadi kita tidak perlu langganan 10 aplikasi yang berbeda-beda. Lalu, sifatnya yang fleksibel dan dapat disesuaikan membuat Odoo bisa dipakai dari toko kelontong modern sampai pabrik manufaktur yang besar. Karena dia didukung komunitas pengembang aktif, fiturnya itu selalu up to date mengikuti tren bisnis global, bukan teknologi 10 tahun yang lalu.
Tapi Odoo ini tidak mendadak bisa menjadi sebesar ini. Nah, disinilah ada sejarah evolusi yang menarik untuk kita pelajari. Kita masuk ke slide sejarah singkat dan filosofi Odoo. Dimulai dari tahun 2005 oleh Fabian Pinkers dengan nama Tiny ERP. Namanya saja Tiny. Visinya waktu itu sederhana, yaitu membuat alat bisnis terjangkau untuk UKM. Dia ingin melawan dominasi raksasa SAP. Kemudian dia berevolusi menjadi Open ERP, menekankan sifat terbukanya, dan akhirnya menjadi Odoo. Nah, transformasi nama ini bukan sekedar rebranding, tetapi menunjukkan evolusi fitur yang makin komprehensif menjadi platform ERP global. Filosofi intinya yang harus teman-teman ingat adalah pendekatan modular. Inilah letak jeniusnya Odoo. Kita bisa mulai pasang modul sales dulu. Nanti kalau bisnisnya udah tumbuh, barulah kita pasang inventory. Nanti kita tambah lagi accounting. Jadi sistem ini tumbuh bersama bisnis kita. Tidak perlu lagi beli fitur yang tidak kita pakai. Fokusnya adalah inovasi dan user experience yang mudah, bukan tampilan rumit ala software tahun 90-an. Nah, sekarang bayangkan Anda adalah seorang manajer. Apa hal pertama yang ingin Anda lihat di pagi hari? Nah, kita akan bahas di slide berikutnya peran Odoo dalam pengambilan keputusan manajerial. Kita bisa lihat di tampilan dashboard ini adalah cockpit seorang manajer. Tanpa Odoo, untuk tahu omset hari ini, Anda harus tanya staf admin. Tunggu dia buka Excel, rekap dulu, baru lapor sorenya. Itu akan sangat telat. Dengan Odoo, pengambilan keputusan manajerial terjadi secara real time. Anda buka laptop, grafik penjualan, prospek atau leads, dan performa tim langsung terpampang. Visualisasi data dinamis ini memungkinkan kita melihat tren pasar detik itu juga secara real time. Kalau grafik merah atau turun, kita bisa langsung drill down. Klik untuk lihat detailnya. Siapa sales yang performanya turun, produk apa yang tidak laku. Ini yang disebut mengubah wawasan data menjadi tindakan strategis. Kita tidak lagi menyetir bisnis dengan mata yang tertutup. Nah, Odoo sebagai platform ERP terintegrasi memainkan peran krusial dalam pengambilan keputusan manajerial dengan menyediakan akses real-time ke data komprehensif dan seluruh operasi bisnis. Menyajikan visualisasi data dinamis dan laporan instan untuk memantau kinerja. Lalu mengintegrasikan data lintas departemen untuk analisis holistik. Kemudian memfasilitasi identifikasi tren pasar dan pola operasional secara proaktif. Dan terakhir, memberikan wawasan mendalam untuk perencanaan strategis dan adaptasi yang cepat. Dengan Odoo, waktu pengambilan keputusan manajerial dapat berkurang drastis, mengubah wawasan data menjadi tindakan strategis yang cepat dan efektif. Nah, bisnis tanpa penjualan itu mati. Modul sales dan CRM atau CRM di sini maksudnya Customer Relationship Management di Odoo berfungsi menjaga nadi bisnis tetap berdenyut. Kita ke slide modul utama Odoo, sales dan CRM. Di sini ada fitur manajemen prospek dan peluang. Kita bisa melacak perjalanan calon pelanggan atau customer journey dari dia cuma tanya-tanya, kita follow up sampai akhirnya jadi opportunity. Semua tercatat rapi, tidak ada lagi cerita lupa follow up calon pembeli. Kemudian fitur pelacakan siklus penjualan, mengotomatisasi proses dari pembuatan penawaran atau quotation sampai jadi sales order. Cukup satu kali klik, kirim via email. Lalu dengan otomasi pemasaran, kita bisa menjaga hubungan jangka panjang. Odoo membantu kita tahu kapan harus menyapa pelanggan lama, kapan menawarkan promo. Jadi penjualan bukan sekedar transaksi putus, tetapi hubungan yang dikelola. Nah, kita ke slide selanjutnya.
modul utama Odoo yaitu inventory. Setelah barang terjual, masalah berikutnya muncul di gudang. Disinilah peran modul inventory. Manajemen gudang adalah mimpi buruk bagi banyak perusahaan. Barang hilang, stok selisih, barang kadaluarsa. Odoo Inventory hadir sebagai sistem manajemen gudang yang komprehensif. Fitur kuncinya adalah pelacakan pergerakan barang atau traceability. Kita bisa tahu suatu barang spesifik itu masuk kapan, ditaruh di rak nomor berapa, dan keluar untuk pesanan siapa. Visibilitasnya itu real time. Yang paling canggih itu adalah optimasi tingkat persediaan. Odoo punya fitur automatic replenishment. Nah, jadi bisa kita set aturan. Kalau stok sisa 5, tolong otomatis buatkan draft pembelian ke supplier. Ini akan mencegah stock out atau kehabisan barang, sekaligus mencegah overstock atau gudang penuh barang mati, alias kelebihan barang. Sistem ini juga mengelola rute logistik yang kompleks seperti dropping atau cross-docking secara otomatis. Kesimpulannya, modul utama Odoo Inventory, sini ada beberapa fitur, yaitu manajemen stok dan gudang, pelacakan pergerakan barang, optimasi tingkat persediaan, dan terakhir otomasi pengiriman dan penerimaan. Dan muara dari semua aktivitas bisnis, penjualan, pembelian sampai ke stok adalah uang. Lalu kita masuk ke jantung finansial. Slide selanjutnya ini modul utama Odoo, accounting. Solusi komprehensif untuk manajemen keuangan bisnis modern. Banyak pengusaha malas mengurus akuntansi karena rumit. Odoo mengubah persepsi itu. Modul accounting di Odoo terintegrasi penuh. Artinya apa? Saat tim sales klik confirm order, jurnal penjualan otomatis terbentuk. Di saat orang gudang terima barang, jurnal persediaan otomatis tercatat. Kemudian ada fitur pembukuan umum dan jurnal. Fitur ini berjalan otomatis di belakang layar. Manajemen faktur dan pembayaran juga rapi. Kita bisa tagih pelanggan dan bayar vendor langsung dari sistem. Bahkan, ada fitur AI yang bisa scan tagihan vendor dan input datanya secara otomatis. Tingkat keakurasiannya itu sebanyak 98%. Lalu, ada rekonsiliasi bank otomatis. Kita tinggal hubungkan Odoo dengan rekening koran bank. Lalu, sistem akan mencocokkan transaksi dengan satu kali klik saja. Hasil akhirnya apa? Pelaporan keuangan menjadi komprehensif. Laporan laba rugi, neraca, arus kas, semua tersedia secara real time. Manajer keuangan tidak perlu lagi lembur akhir bulan cuma buat bikin laporan. Waktu mereka bisa dipakai untuk menganalisis strategi keuangan, bukan lagi untuk menginput data. Nah, kita sudah bicara soal uang, stok, dan penjualan. Tetapi, ada satu aset yang sering disebut paling berharga, namun paling sulit dikelola, yaitu adalah manusia. Mari kita masuk ke modul HR, modul utama Odoo yaitu Human Resource. Di Odoo, HR ini bukan sekedar tempat simpan biodata karyawan. Odoo hadir sebagai solusi terintegrasi. Kenapa? Karena terintegrasi itu penting di sini. Bayangkan, proses rekrutmen dan onboarding. Di perusahaan konvensional, data pelamar itu tercecer di emailnya. Di Odoo, proses rekrutmen itu bisa sistematis. Kita bisa track pelamar ini sudah interview di tahap berapa, dan saat diterima, datanya langsung masuk ke manajemen data karyawan tanpa perlu input ulang. Masalah klasik HR lainnya adalah absensi dan cuti. Karyawan sering komplain sisa cuti, salah hitung, atau lembur yang tidak dicatat. Odoo membereskan ini dengan sistem half service. Karyawan input cuti, manajer di-approve di aplikasi, dan ini yang kerennya, datanya langsung tersambung ke penggajian atau payroll.
Secara singkatnya, fungsi utama modul HR Odoo itu ada manajemen data karyawan, absensi dan cuti, penggajian, dan rekrutmen dan serta onboarding. Kita ke slide selanjutnya. Nah, teman-teman, di slide ke-14 ini adalah jantung dari presentasi ini, yaitu integrasi antar modul Odoo. Kata kuncinya adalah integrasi antar modul. Banyak perusahaan punya software akuntansi yang bagus, software gudang yang canggih, tetapi mereka tidak ngobrol. Akibatnya apa? Data silo yang kita bahas awal tadi. Nah, di sini Odoo menawarkan aliran data yang mulus. Integrasi ini memastikan sinkronisasi data secara real time. Artinya, detik ini sales jualan, detik ini juga gudang tahu barangnya itu harus keluar, dan detik ini juga keuangan tahu kalau ada uang yang akan masuk. Dampak hal tersebut itu akan sangat luar biasa. Yang pertama, tanpa intrik ganda. Kita memangkas budaya input ulang. Input ulang adalah sumber kesalahan terbesar dalam administrasi. Dengan satu platform terpadu, risiko human error itu bisa turun secara drastis. Lalu yang kedua, pandangan 360 derajat. Sebagai manajer, kita punya visibilitas penuh. Kita bisa lihat satu pelanggan itu beli apa saja, pernah komplain apa, dan apakah bayarnya lancar, semua di dalam satu layar. Lalu yang ketiga, sinergi departemen. Tidak ada lagi saling tuduh antar divisi karena datanya itu transparan. Data lintas departemen terkumpul secara otomatis, mendorong kolaborasi yang sehat. Nah, disinilah definisi efisiensi yang sebenarnya. Lalu kita ke slide dampak Odoo pada efisiensi manajemen. Setelah sistemnya terintegrasi, nah apa yang akan terjadi? Pekerjaan manual hilang dan digantikan oleh mesin. Kita bicara soal dampak pada efisiensi manajemen. Implementasi Odoo membawa perubahan secara radikal. Perubahan utamanya itu ada pada automasi. Fitur otomasi tugas rutin ini membebaskan karyawan dari pekerjaan yang membosankan. Contohnya, kirim email tagihan yang jatuh tempo. Kalau dulu, staf admin harus cek satu-satu tanggalnya, lalu tulis email manual. Nah, bagaimana dengan di Odoo? Di Odoo, sistem yang kirim otomatis saat tanggalnya itu sudah tiba. Ini berdampak pada pengurangan kesalahan manual. Manusia bisa lelah, bisa salah ketik angka 0. Sistem tidak kenal lelah, akurasi datanya itu terjaga. Nah, hasilnya apa? Adalah peningkatan kecepatan proses. Dokumen yang dulu butuh 3 hari untuk diproses antar meja, sekarang selesai dalam hitungan menit secara digital. Ujung-ujungnya ini bicara soal profit, penghematan waktu dan biaya. Kita ingat prinsip ekonomi, sumber daya kita terbatas. Dengan efisiensi operasional, kita bisa melakukan lebih banyak hal dengan sumber daya yang sama. Tapi kecepatan tanpa kendali itu akan berbahaya. Sebuah mobil balap butuh rem yang pakem, begitu juga bisnis. Di slide ini kita bahas fungsi kontrol dan evaluasi manajemen. Bagi seorang manajer atau pemilik bisnis, rasa takut terbesar adalah ketidaktahuan. Apa yang terjadi di cabang A? Apakah cabangnya aman? Di sini Odoo memberikan transparansi operasional, laporannya akurat dan terstruktur, tersedia kapan saja. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Ini mendukung kemampuan audit yang lebih baik. Setiap kali kita klik, setiap perubahan angka di Odoo ada lognya atau catatannya. Kita bisa tahu siapa yang mengubah harga, kapan diubahnya. Ini akan mempermudah verifikasi catatan keuangan dan mencegah fraud atau kecurangan. Selain itu, kita bisa melakukan pengukuran kinerja secara real time. Kita tidak perlu menunggu rapat tahunan untuk tahu kinerjanya itu turun atau tidak. Evaluasi bisa dilakukan secara berkelanjutan. Dan yang paling strategis, data ini menjadi dasar untuk perbaikan berkelanjutan. Analisis kesenjangan atau gap analisis itu akan jadi mudah. Kita bisa tahu di mana bottleneck-nya lalu diperbaiki. Inilah siklus manajemen modern yang didukung teknologi. Teorinya itu tadi teorinya kan sudah, fiturnya juga sudah kita bahas. Sekarang mari kita bumikan pembahasan ini dengan sebuah
studi kasus sederhana agar teman-teman bisa melihat gambaran nyatanya. Studi kasusnya sederhana ini adalah bisnis retail. Bayangkan sebuah bisnis retail, katakanlah sebuah toko elektronik yang punya cabang di beberapa ruko. Sebelum menggunakan Odoo, kondisinya itu sama persis seperti mimpi buruk manajemen yang saya ceritakan di awal tadi. Terjadi fragmentasi data yang parah. Tim sales jual barang yang ternyata stoknya itu kosong di gudang karena datanya telat diupdate. Akibatnya apa? Pelanggannya pun menjadi marah. Pelacakan outfit harian juga sulit karena notanya tercecer. Lalu mereka melakukan implementasi Odoo dengan memasang 3 modul inti, sales, inventory, dan accounting. Apa yang terjadi? Setelah Odoo, dampaknya itu langsung terasa. Pertama, terjadi peningkatan efisiensi stok. Tidak ada lagi barang yang hilang atau stok mati yang menumpuk tak terjual. Kedua, optimasi rantai pasok. Pemesanan ke supplier jadi otomatis di saat stoknya itu menipis. Lalu yang ketiga, analisis penjualan itu akan menjadi lebih baik. Pemilik toko tahu barang apa yang laku keras di bulan Desember dan apa juga yang tidak. Hasil akhirnya apa? Bukan cuma soal data yang rapi, tetapi kepuasan pelanggan. Barang selalu ada, pelayanan cepat. Inilah bukti bahwa teknologi ERP berdampak langsung pada bottom line bisnis. Dari studi kasus tadi, kita bisa merangkum kenapa Odoo ini sangat appealing atau menarik dari sudut pandang bisnis. Kelebihan Odoo dari sudut pandang bisnis. Di sini ada 4 pilar keunggulan Odoo yang membuatnya menang di pasar. Yang pertama, fleksibilitas dan skalabilitas. Odoo itu seperti Lego, pendekatan modularnya memungkinkan kita mulai dari kecilian dulu. Kalau bisnisnya tumbuh, tinggal nambah modul. Skalabilitas ini penting agar kita tidak perlu ganti sistem setiap 2 tahun sekali. Lalu yang kedua, biaya yang kompetitif. Dibandingkan kompetitor proprietari raksasa, Odoo jauh lebih cost efektif. Total cost of ownership atau disingkat TCO transparan, cocok untuk bisnis menengah yang anggarannya ketat tetapi butuh sistem yang handal. Lalu yang ketiga, kemudahan kostumisasi. Setiap bisnis itu unik, punya alur kerja yang beda. Setiap Odoo yang open source dan modular memfasilitasi kostumisasi fleksibel agar sistemnya yang mengikuti cara kerja kita, bukan kita yang dipaksa ikut cara kerja sistem. Yang keempat, antarmuka yang intuitif. Ini yang sering diremehkan padahal vital. Desain yang user-friendly mempercepat adaptasi tim. Kalau sistemnya susah dipakai, karyawan akan menolak pakai dan proyek ERP akan gagal. Odoo mendesain tampilannya agar pengalaman penggunanya menyenangkan. Tapi sebagai mahasiswa manajemen yang kritis, saya tidak boleh hanya jualan kecap manis. Kita harus jujur bahwa tidak ada sistem yang sempurna. Ada tantangan besar di balik kecanggihan ini. Keterbatasan Odoo dan pertimbangan implementasi. Kita harus sadar akan risiko ini sebelum memutuskan memakai Odoo. Tantangan yang pertama, kompleksitas implementasi awal. Banyak proyek ERP yang gagal karena kurang perencanaan. Dibutuhkan analisis kebutuhan yang sangat matang. Kalau kita salah mendefinisikan alur kerja di awal, produktivitas sistem malah akan terhambat. Lalu tantangan kedua, dukungan komunitas versus vendor. Odoo memang gratis, tapi itu untuk versi komunitasnya. Tapi kalau ada bug atau error kritis, kita tidak bisa komplain ke siapa-siapa kecuali sewa konsultan. Bantuan profesional itu seringkali krusial. Tantangan yang ketiga, kebutuhan keahlian teknis. Odoo dibangun dengan bahasa pemrograman Python dan database PostgreSQL. Orang manajemen seperti kita butuh mitra orang IT. Implementasi tanpa orang teknis itu berisiko gagal total. Lalu yang tantangan keempat, potensi biaya kostumisasi. Mentang-mentang bisa dikostumisasi, jangan sampai kita over custom juga. Ini bisa bikin sistem jadi berat, susah diupdate, dan biayanya itu jadi bengkak. Fokuslah pada konfigurasi standar untuk efisiensi. Lalu yang terakhir, mari kita tarik benang merahnya. Apa sih hubungannya semua ini dengan mata kuliah pengantara bisnis dan manajemen? Relevansi Odoo dengan pengantara bisnis dan manajemen. Di sini itu sangat relevan. Mata kuliah ini mengajarkan kita bagaimana mengelola organisasi agar efektif dan efisien.
Odoo adalah manifestasi nyata dari sistem informasi yang terintegrasi. Dia menyatukan HR, sales, accounting, dan inventory di dalam satu lingkaran setan tapi lingkaran setan ini positif. Kita belajar tentang dampak teknologi dan strategi bisnis. Di sini, Odoo membuktikan bahwa teknologi mentransformasi operasi, mendorong inovasi, dan meningkatkan daya saing. Sebagai calon manajer masa depan, tugas kita adalah menghadapi tantangan yang modern. Kita harus siap mengadopsi solusi ERP, mengembangkan keterampilan digital, dan yang paling penting, fokus pada analisis data. Kita bukan lagi penginput data, tetapi penganalisa untuk data untuk adaptasi pasar. Baik, mungkin itu saja dari pemaparan saya mengenai Odoo sebagai sistem ERP. Sebagai kesimpulan, Odoo bukan sekedar software, tetapi sebuah alat strategis untuk modernisasi manajemen. Teknologinya kan sudah tersedia, nah sekarang tinggal bagaimana kita sebagai human capitalnya mau beradaptasi atau tertinggal. Baik, mungkin itu saja dari saya mengenai pembahasan Odoo ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga pembahasan saya itu bermanfaat. Sekian dan terima kasih.